afsahuhum. Balik. Apa afsahuhum? Fasih. Oh, Fasih. Jangan jadikan imam ketika baca Rabbana hablana min azwajina. Enggak boleh. Azwajina. Azwaji. Ya. Yang kedua, a'lamuhum. Ilmunya cukup mereka. Jadi imam itu imam yang ngerti persyaratan jadi imam. Jangan imam ditegur makmum nengok ke belakang. Ketika makmum isyarat subhanallah, ada kesalahan enggak? Ada. Imam tahu kesalahannya. Salah lagi subhanallah, berarti imam belum ngeh. Sekali lagi subhanallah, belum ngeh lagi. Kalau imam yang nggak ngerti nengok ke belakang. Lu ngomong apa subhanallah, lu batal lu. Dan ya apa? Makanya imam harus tahu ilmunya orang jadi imam, minimal bacaannya sahih. Imam yang bacaannya benar itu menjadikan makmum jadi betah. Betah nggak? Betah. Dikasih ayat yang panjang juga makin asik. Coba, ada ayat pendek dibaca sama imam yang biasa-biasa saja, ada ayat yang panjang dibaca dengan imam yang nyaman, orang berpilih pada ayat yang panjang. Ya. Toh. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tajwidnya benar gak? Benar. Ya? Ini benar. Sekarang yang satu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Lebih nyaman. Enak yang panjang, yang pendek. Panjang. Gitu. Asik kan? Asik gitu. Tapi ketika kita ngaji, ketika jadi makmum, itu kita jadi imam harus bijak. Tahu bijak? Ya. Di belakang tuh ada yang punya kontrakan 1 miliar, kalau sholatnya kelamaan batal tuh 1 miliarnya. Imam harus bijak, jangan lama-lama. Gitu. Di belakang ada ibu yang menyusui, harus bijak. Imam itu bijak dalam artian tahu situasi kondisi makmum. Jangan mentang-mentang enak, imam baca ayatnya panjang. Ya karena ini ada satu riwayat Pak. Satu kisah zaman Rasulullah. Ya Rasul, saya mengadu kepada Rasul, saya tidak akan bermakmum kepada dia lagi. Memang kenapa? Karena dia terlalu over. Kenapa overnya? Dia baca dalam rakaat yang pertama pada sholat Aisyah, dia membaca surah Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat kedua surah Ali Imran tamat. Saya nggak mampu ya Rasul. Datengin sama Rasulullah, apa benar ya Rasul? Kata Rasul, idza amma ahadakumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dari makmum orang banyak, maka sederhanakan bacaannya. Itu sederhana bacaannya, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek gitu. Kulhu ina atoina boleh-boleh saja sepanjang memang dia tartil gitu. Jangan terburu-buru atau lebih panjang sedikit, jangan kemudian ego karena jadi imam dia ingin dapatkan pujian. Itu jadi yang kedua adalah a'lamuhum. Yang ketiga aktsaruhum sinnan. Apa aktsaruhum sinnan? Umurnya banyak. Umurnya cukup. Dalam artian secara umum bahasanya tua. Tapi tua yang dituakan.
Tua yang dituakan. Artinya apa? Tua secara ilmu. Bukan tua ya. Tua yang dituakan. Dalam artian apa? Tua tapi memang apa? Ilmunya cukup. Anak kecil hafal 30 juz jadi imam karena belum dewasa. Belum dewasa, belum bersyarat. Makanya aktarun sinan dalam artian dia sudah menyentuh umur dewasa. Dikhawatirkan anak kecil dari imam kemudian selesai sholat kencing pinggir masjid berdiri. Kenapa? Belum dewasa. Gak bisa lihat Pak. Jadi malu. Yang keempat yang harus kita sadari bersama, awwaluhum hijrah. Apa itu awal hijrah? Orang yang pertama kali pindah ke situ atau orang asli. Orang asli atau orang yang paling lama berada di tempat itu. Demokrasi nggak Islam? Demokrasi banget. Orang yang asli diprioritaskan. Orang yang datang duluan diprioritaskan. Tetapi orang asli, orang yang datang duluan yang fasih. Kedua, yang punya ilmu. Ketiga, yang umurnya cukup tua dan dituakan. Itu 4 syarat itu harus ada. Gitu. Kalau 4 syarat nggak ada, nggak memenuhi syarat. Ya, gitu. Jadi 4 itu harus ada ketika imam. Itu makna dari warattilil Qur'an tartilah, mengerucut ke situ. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil dalam pengertian tajwid adalah bacalah Quran itu dengan baik, dengan bagus, dengan indah, dengan berstandar kepada aturan. Ada aturan ahkamul huruf ya? Apa ahkamul huruf? Hukum-hukum tentang huruf-huruf. Apa itu? Hukum tentang huruf. Idgham bi gunnah, ilhad, ikhfa, idgham mutaqaribain, mutajalisain, mutamanzilain, ya, ikhfa, syafawi, izhar syafawi, ya, gunnah. Itu namanya ahkamul huruf. Huruf apa? Hukum-hukum tentang huruf. Itu syarat dalam bertajwid. Yang kedua, ahkamul mad wal qasr. Apa? Ahkamul mad. Hukum tentang mad dan qasr. Nanti kita akan belajar tentang mad. Ya, mad itu aturan bukan? Aturan. Panjangnya sekian harokat aturan bukan? Aturan. Ya, semua diatur, yang 2 harokat yang mana, yang 4 harokat yang mana, yang boleh 2, 4, 6 yang mana, yang wajib 6 harokat saja yang mana. Nanti ada aturan-aturannya, itu masuk dalam ahkamul mad. Hukum-hukum tentang mad. Insyaallah Bapak-bapak udah belajar, udah tahu di situ. Ya, ada mad tabi'i. Naon eta mad tabi'i? Ya, mad asli. Mad asli apaan? Tabi'i. Asli. Tabi'i itu juga adalah mad yang tidak bergerak dari 2 harokat kecuali ada unsur-unsur lain. Ya, mad yang tidak bergerak dari 2 harokat kecuali ada unsur-unsur lain. Mad tabi'i itu tabiat. Apa tabiat? Tabiat itu karakternya mad tabi'i hanya 2 harokat. Ketika ketemu mad tabi'i lagi stres 2 harokat. Lagi banyak duit 2 harokat. Turun dari mikrolet belum bayar 2 harokat. 2 harokat hitungannya 2 gerak. Itu 2 harokat. Kenapa? Semua ulama tajwid, catat nih, semua ulama tajwid tidak berseberangan pendapat ketika berbicara tentang mad tabi'i. Ya, semua ulama tajwid tidak berbeda pendapat tentang mad tabi'i. Dengan standar membaca hanya 2 harokat saja.
Itu bahasanya redaksinya tulis sendiri dah pokoknya. Pokoknya lagi banyak duit 2 harokat, nggak banyak duit 2 harokat mat taubih. Nah sekarang dalam MTQ misalnya, kalau orang membaca mat taubih lebih dari 2 harokat, salahnya salah besar, salah kecil. Salah besar. Ada 2 kesalahan, satu namanya salah khafi, satu namanya salah jali. Jali salah besar, khafi salah ringan. Ketika mat taubiyah ini bisa dibaca 3 harokat, masuk dalam kesalahan khafi. Kesalahan ringan. Tapi kalau yang ringannya 10 biji, Jadi berat. ketika membaca mat taubiyah kurang dari 2 harokat, jadi Pak Khafi? Jali, karena aturan standarnya adalah 2 harokat. Kurang dari 2 berarti bukan mat taubiyah. Ya, seperti itu. Ya, dalam perhakiman itu begitu tuh. Ya, dalam perhakiman MTQ begitu. Nah, ya itu tentang ahkamul majd. Ya, nanti ada hukum-hukum lain. Al-waqfu wal ibtida masuk dalam fasahah. Ya, kemudian mura'atul harokat, salah harokat, sama watu dibaca sama wati. Inna anzalnahu fi lailatul qadri dibaca fi lailatul qadru misalnya gitu. Kan suka salah orang membaca. Ya. Kan ada cerita begitu. Imam baca salah pada surah Al-Qadar. Imam sama makmum sama bodohnya. Imam sama makmum salah sama bodohnya. Imam baca gini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Mestinya fi lailatul qadar. Ingetin sama makmum, "Mam, fi lailatil." Mestinya kan makmum ingetnya subhanallah. Mam, fi lailatil. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Makmumnya bilang mam lailatul. Karena imamnya nggak punya ilmu, nengok ke belakang. Lu bilang tadi til, sekarang tul. Itu mana yang benar? Kalau imam yang tahu kan, oh kenapa fi lailatil, karena ada harfu jar. Dia majrur. Dari fi menjadi lailati. Gitu. Kan? Yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Itu kan keliru-keliru bisa terjadi di situ. Nah, situ ya. Ini itu tentang bacaan tartil. Nah, sekarang Imam Ali memaknai warattilil Qur'ana tartila adalah dalam rangka at-tartil wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Di bukunya ada. At-tartil wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Di lembar berikutnya kuncinya ada kan? Di bawahnya. At-tartilu wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ada kan? Artinya tartil adalah membaguskan huruf-huruf dan dia paham akan waqaf. Ya. Membaguskan huruf-huruf itu apa? Maknanya i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Ini Pak Ustaz bahasa Arab mulu. I'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Memberlakukan semua huruf itu tentang hak-haknya dan mustahaknya. Haknya huruf apa? Makhraj. Orang yang bertajwid jaga makhrajnya. Jaga bagaimana keluarnya huruf. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana ain dibaca ketika sukun? A'taina. Boleh nggak tergeser dengan hamzah? Inna a'taina. Berubah makna nggak? Hati-hati dengan makhraj.
Bapak itu jadi imam, jaga makhraj, jangan mengalir kepada makhraj yang lain. Jangan berpindah kepada makhraj yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang bergeser? Ain bergeser menjadi hamzah. Rubah makna nggak? Berubah. Artinya Alam. Rabbil Alamin. Kalau alamin, alam dunia. Alamin sakit. Jauh nggak keluar? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang sakit-sakitan. Rusak nggak? Apalagi lari ke Jawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan ngalamin. Makanya harus jaga itu makhraj. Saya tanya lagi, kul dengan kul. Satu pakai qaf, satu pakai kaf. Kul. Rubah mana enggak? Kul. Qala yaqulu qul. Qul. Perintah. Kata-kata perintah. Ketika menjadi akala yaqulu kul, makanlah. Baca surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Makanlah, Tuhan itu satu. Makanlah, Tuhan itu satu. Bergeser sampai cuma qaf dengan kaf saja. Sedikit nggak? Qawlan sadida. Pembicaraan yang luas, yang lunak, yang lembut. Menjadi qawlan syadida. Pedih. Lembut jadi pedih. Kira-kira rusak makna nggak? Makanya dalam baca Quran jaga makhrajnya. Itu yang kadang-kadang makhraj terpisah, makhraj tergeser karena unsur apa? Ya, dialek. Ada yang orang Jogja? Jogja dan sekitarnya ada? Mana? Ibu orang mana? Purworejo. Purworejo itu huruf za jadi ya. Idayul ilatil ardu ilyalaha. Iya benar. Bener nggak? Bener. Ada nggak rumah Pak Zainal? Nggak ada. Ada yang Pak Yainal. Yang sama sopo Pak Yainuddin M.Y. Ini ada saksinya. Orang saya 6 tahun di Jogja. Ya, itu bener tuh. Bener ya? Idayul ilatil ardu ilyalaha. Sekarang lari ke barat lagi. Gombong, mana lagi Purwokerto, Ain jadi Ngain. Bener ya? Ain jadi Ngain. Suruh baca ayat kursi bukan wasi'an kursiyu, wasi'na kursi. Ya, buatnya singa, bapaknya macan. Ain, Ngain. Itu valid. Saya kan ngajar di Banyumas dulu. Nama saya juga dirubah. Ustadz Ngimron. Kebetulan bertiga ada ainnya. Ustadz Ngamar, Ustadz Ngabdul Ngajis. Ngain semua. Dan itu memang benar. Benar. Makanya kalau presiden kita bilang Al-Kamdu, emang wilayahnya Al-Kamdu semua. Al-Fateka, begitu Al-Fateka. Oh, emang begitu. Di samping memang dia nggak ngaji, jadi saya memang nggak paham ngaji kan? Iya. Al-Fateka, apalagi yang nggak paham, yang paham aja suka begitu. Bukan jelekin, memang adanya begitu. Wilayahnya segitu, itulah dialek. Ya, lari kemana? Ke Aceh. Oh, ini mudah semua watin, wazaitun, katro, nah gitu. Nah, ya. Kalau ke Bali juga seperti itu. Ya, mana lagi? Ya, daerah-daerah tertentu. Tak jadi rak. Ya. Dia bacanya rak. Oh, jadilah kan berubah. Ya. Si kalau Padang bawanya A semua ya Bu. A. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Imran Pak Sadi. Oh, Imran, nggak ada on. Ya, dialek. Ya, kalau Sunda ringan semua tuh. Kenapa? Dialeknya tipis.
Sunat tipis nggak? Tipis. Badai kamana? Sarang AA, ya. Eta teh kumaha? Inah atau inah? Ikan eta naon? No. Tahu no? No, apaan? Ndok. Ya, bapak teh tak pakai naon? Senal. Sendal. Tahu senal? Sendal. Sendal. Makanya kalau baca Quran suka cenderung tipis. Ya. Bismillah. Dalam tarokai papa. Itu masing-masing wilayah seperti itu. Dan memang diakui seperti itu. Ya. Kalau di Madura itu tekanan tasydidnya yang nggak bisa dihindari. Oh mana samdan? Oh mana samdan? Ya, coba kita jalan tuh 1, 2, 3. Jadi kalau belajar baris berbaris paling lambat orang Madura. Orang udah jauh banget ya Mas itu. Jadi kalau baca baris terkesan ada tersandung-sandung. Itu pun yang tidak spesialis belajar secara baik. Kalau yang belajarnya baik ya juara internasional dari Madura banyak. Juara internasional dari Banyumas ada. Juara internasional dari Jawa Tengah ada. Ya, dari mana-mana, dari Padang juga ada guru saya dari Padang, Ustaz Rafres. Itu juara internasional. Kawan saya banyak dari Padang juara internasional. Kenapa? Memang membidangi masalah itu ketika orang nggak mau belajar ya kembali kepada dialek itu. Yang ada di sini saya minta kembali pada wahada lisanun arabiyyun mubin. Lisan Arab itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, jangan berpegang kepada dialek. Lepaskan pakaian dialek daerah ketika baca. Begitu juga tentang lagu. Lagunya kembalikan pada lagu Arab. Tartil dulu kan baca lagu. Lagunya apa? Lagu Arab. Lagunya Ros. Kalau di panduannya apa? Nahwannya. Kalau dulu Ros, sekarang mungkin sudah berubah ininya. Schedule-nya. Oke, gampang lah. Ros, Nahwan, oke juga. Lagunya lagu Arab. Ya, lagu-lagu Al-Qur'an itu standarnya lagu Arab. Lagu Arab, kiblatnya lagu Arab. Lagu Arab ada 2 kiblat. Arab Makawi, Arab Misri. Makawi mana? Mekah. Misri? Mesir. Yang dominan Mesir atau Mekah? Mekah. Mesir. Oh Mesir. Mekah itu nggak ada korik. Ya, karena orang Wahabi nggak suka korik. Ya. Daerah Mekah kan banyak Wahabi tuh. Jadi nggak suka korik. Mesir yang dominan. Yang ada Wikal tuh Mesir. Ibunya tuh nyanyi tuh. Oh Mekah tuh ya. Bilang nyanyi kiblatnya siapa? Mikalsum. Ya. Mikalsum. Ifrah ya qalbi lak nasib ibnuna wa ya habib ifrah ya qalbi. Mesir itu. Ya. Cuma orang Indonesia nggak pakai musik, pakainya mulut. La 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 gitu. Kayak apa? Musiknya musik qasidah. Di Mesir dialeknya adalah dialek yang luar biasa standarnya di situ. Jadi qori yang dominan adalah orang dari Mesir. Yang Arab itu sedikit tidak dominan, agak statis di situ. Nah, jadi kalau ditanya lagu Arab dari mana? Dari Mesir. Lagu Arab dari mana? Sebagian dari Mekah. Jadi ada 2 versi, lagu Makawi, lagu Misri. Catat bentar belakang keluar. Lagu Makawi, lagu Misri. Boleh nggak baca Quran pakai lagu Jawa? Nggak boleh kali Ustaz. Lagu Sunda? Lagu Padang? Enggak, jangan Ustaz. Harus dengan lagu-lagu Arab. Lagu Arab itu 2 kiblat. Mau pakai lagu Makawi boleh, lagu Mesir boleh. Ya, lagu-lagu yang sudah mendunia di MTQ-kan ada 7 macam lagu. Hafal nggak? Wah, 7 macam lagu hafal nggak? Urutannya tahu nggak? nggak tahu. Bayati. Double Y. Bayati. Nggak boleh. Soba.
Soba. SHOBA, soba. Soba. Hijaz, asal kata dari Hijazi, Hijaz. Jaz. 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 Nahawan, Mahawan. Rost, RAST, Rost. AST. Oh, itu RAST. Sika, ya, Sika, SIKA, Sika. Sika. Tujuh. Terakhir Jiharka, Jihad. Jiharka. Ada berapa? 7 lagu populer. Jadi dalam MTQ itu standarnya 7 lagu populer. Ya. Itu yang namanya lagu-lagu Arab. Sekarang Quran nggak boleh dilakukan lagu Arab. Kalau azan boleh nggak lagu Jawa? Kata siapa? Azan boleh. Azan Pakai boleh. lagu Jawa boleh sepanjang komunitasnya komunitas Jawa semua. Lagu Padang Boleh. boleh sepanjang wilayahnya tertutup, memang tidak ada lagu-lagu Arab yang masuk. Ya, orang Padang semua yang azan subuh lagunya lagu Padang. Hayya 'alas shalah. Boleh nggak? Boleh sepanjang di Padang semua. Ya, tapi jangan di Masjid Istiqlal. Iya. Ya. Orang Sunda, lagu Sunda boleh sepanjang sekelompok orang Sunda nggak masalah lagu azan. Hayya 'alas shalah. Ada yang begitu, coba daerah Cianjur begitu. Kenapa? Komunitasnya komunitas mereka, tapi kalau di Istiqlal itu masjid umum. Boleh. Azannya pakai azan apa? Arab. Azan Mesir, azan Makkah, azan mana lagi? Azan Madinah. Yang kayak Sidun itu loh Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak Sidun itu. Hayya 'alas shalah. Gitu. Azan-azan di Makkah, Madinah. Naumnya pendek gak salat subuh? As-salatu khairum minan naum. Pendek gak? Pendek. Secara tajwid menyalahi aturan gak? Secara tajwid menyalahi aturan nggak? Naum kan madlid tuh. Maklin. Mestinya 2, 4, 6. Kenapa dia naum? Menyalahi aturan nggak? Tapi karena azan tidak boleh. berstandar kepada tajwid boleh saja. Gitu. Kenapa di Mekah jadi naumnya pendek? Biar yang naum dikit. Sholat lebih baik daripada tidur. Tidur yang tidur dikit tuh. Di Mekah tidur dikit nggak? Di Madinah? Ya, lari ke Jakarta? Sholatu khairum minan naum. Tidur lagi. Yang sholat 2 yang naum? Tidur ya, kebanyakan naum. Itu mah kata orang candaan aja sebenarnya sih. Cuman logikanya masuk kan? Masuk. Udah naumnya panjang yang ada aki-aki bongkok kan. Ada daya tarik nggak? Azan subuh. Atau khairu minan naum. Banyak yang naum, banyak yang tidur. Banyak yang naum. Ya, azan standarnya silahkan. Tapi menurut standar umum, sepanjang di situ memang daerah tertutup nggak ada masalah. Tapi kalau baca Quran standar lagunya tidak boleh lari dari lagu
Arab. Kalau nggak Makawi ya Misri. Makanya pas Jokowi jadi presiden pertama kali dulu kan ada kejutan tuh, Iya. bikin lagu Jawa di acara Isra Mi'raj. Ah, Iya, ya, yang ngaji Langsung, iya. kori nggak jelas. iya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma laguin Arab tuh, laguin Jawa. Diprotes karena memang bukan lahjahnya. Ya. Kalau Quran ya satu nafas dengan lagu Arab. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu baru Arabi. Jangan dijawa-jawain. Kenapa? Bukan makomnya. Bukan makomnya. Walaupun nggak dosa-dosa amat. Ya, cuman lucu. Kesannya lucu. Makanya ide untuk MTQ dengan lagu Jawa batal. Yang bukan saya ntar. Bukan seorang Jawa. Ya, jadi nggak bisa dijawa-jawain, nggak bisa. Harus Arabi. Makanya wa hadza lisanun Arabiyyum mubin. Bahwa Quran adalah lisan Arab yang jelas. Jelaskan dengan lahjah. Seperti itu. Nah, ini mukaddimah yang harus Bapak Ibu fahami bahwa di sini belajar Quran, maka Ibu hasil dari sini adalah menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan lahjah Arab, dengan dialek Arab. Ngajarin pada murid-muridnya dengan dialek Arab. Jangan tidak meninggalkan dialek-dialek dari daerah. Oke, sampai sini ada yang bertanya silakan. Kalau dibilang tadi kan Ya, yang Makawi yang mana, yang Misri yang mana? Makawi. Dari 7 urutan Ya, ya. Yang Misri, ya, yang 7 urutan itu berdasarkan kepada lagu-lagu Mesir. Oh, ini Mesir. Ya. Kalau Makawi tidak sampai tersosialisasi sebagaimana lagu-lagu Mesir, karena yang dominan berkembangnya para qori itu adalah di Mesir. Ya. Ada seorang penyanyi legendaris yang lagu-lagunya itu dari 7 lagu itu. Siapa itu? Umi Kulthum. Umi Kulthum. Iya. Itu yang nyanyinya Ifrah ya Albi, yang Bulidal Huda, ya Aruh Limin. Coba lihat YouTube Umi Kulthum. Umi Kulthum itu seorang legendaris penyanyi yang udah usia 70 tahun itu kalau nyanyi 1 jam. Ya, kalau nyanyi satu jam, nggak pernah capek nyanyinya.